Nah itu untuk keamanan anak gitu. Iya. Terus usahakan kandang juga jangan terlalu tinggi. Oh gitu ya Pak. Kalau ukurannya pakai tangga, otomatis kan nanti akan terdorong. Bisa-bisa nanti keluar itu sebelum keluar anak udah keluar monon gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di peternakan domba di Mitra Ternak Domba Pusat di Ciamis. Kita sekarang mau tanya-tanya seputar peternakan domba nih sama si bapaknya langsung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan nama ya. peternakan, nama sama lokasinya Pak? Nama peternakan saya julukin namanya Mitra Tani ya. Ya. Kalau alamat Dusun Cimanggu, RT 1 RW 1 Kelurahan Linggasari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Siap. Nah, ngomong-ngomong di sini Pak mau minta izin sama tanya-tanya nih soal peternakan domba gitu. Iya. Nah, ngomong di sini Pak, untuk kandangnya ini luasnya berapa nih? Kalau nggak salah ini sekitar 30 ke 18. Nah, untuk di sini Pak, ternak domba aja apa ada yang lain Pak? Campur Pak, kebanyakan domba. Termasuk kambing juga ada gitu. Ya, nah untuk sekarang ini ada berapa ekor Pak? Kalau yang sekarang saat ini kebetulan lagi kosong pas habis diberangkatkan Pak. Kalau di kandang 1 sama yang kandang 2 itu sekitar 300 ekoran. 300 ekoran. Iya. Nah biasanya kalau di sipul nih Pak, biasanya gitu berapa ekor nih? Kalau isi penuh masuk sekitar 500-an Pak. 500. Iya, 500 ekoran. Nah, ngomong-ngomong di sini Pak, untuk produksi pedaging apa indukan juga di sini Pak? Campur Pak, segala ada ya, termasuk untuk kebutuhan akikah, pembibitan gitu, untuk segala kebutuhan ada itu dilengkapi lah. Di sini tersedia ya Pak ya? Ya, sini tersedia segala macam kebutuhan, segala macam jenis gitu. Nah, untuk di sini Pak, pakannya ini satu hari berapa kali nih Pak? Kalau ukuran pakan biasanya saya kasih satu hari itu 2 kali ya. 2 kali. Pagi dan sore. Sore. Pagi menjelang sore. Cuma untuk ukuran pakan yaitu disesuaikan dengan porsi kebutuhannya. Iya. Gitu. Jadi harus lebih banyak meskipun dalam waktu 2 kali, tapi full gitu farmnya. Untuk pakannya sendiri Pak, pakan apa aja nih? Kebanyakan hijauan Hijauan asli. rumput gitu, cuma biasa dicampur sama ampas tahu, ada konsentrat gitu untuk menambah bobot gitu, untuk segi protein. Ngomong-ngomong itu bagus ya? Apa yang namanya itu? Pas tahu gitu ya Pak ya? Ya lumayan, itu proteinnya lumayan bagus gitu untuk penggemukan, untuk pembesaran gitu. Gitu. Menambah cepat gitu pertumbuhannya. Oh ini omong-omong Pak, peternakan ini berdiri tahun berapa nih Pak? Berapa lama? Kalau nggak salah, asal mula peternakan ini dari kakek. Dari dulu Dari ya? kakek, udah dari dulu udah lama. Dari kakek terus turun ke bapak saya. Nah kebetulan sekarang saya yang menjalankan usaha ini gitu. Jadi udah 3 generasi. 3 generasi. Alhamdulillah ya Pak ya. Tuh. Boleh lihat-lihat Pak nih? Boleh. Nah ini Pak umur berapa nih Pak? Kalau nggak salah itu sekitar 1 tahunan. 1 tahunan. Ya, umur 1 tahunan. Ini garutan ya Pak ya? Ya, garutan campur. Nah kalau ini Pak? Ini bakalan, Bakalan. namanya bakalan itu untuk pembesaran. Jadi Jantan. disatuin gininya Pak ya? Ya, karena kan kandang seperti ini lumayan luas sehingga bisa menampung jumlah banyak gitu. Sehingga tidak akan menyita lahan lah gitu. Beda lagi sama jantan, kalau jantan mah harus 1 ruangan. Kalau kayak gini ya, Pak? udah dewasa ya. Nah ini kira-kira Pak umur berapa? Ini sekitar 2 tahunan lebih. 2 tahunan. Bobotnya kira-kira berapa? Bobot dari mulai 23 sampai 30-40-an. Macam-macam tergantung ukuran. Iya. Kandangnya sampai di belakang, Oh sama ya. sampai di belakang kandang. Cuman lagi kosong ya Pak ya?
Udah pada keluar ya. Udah pada keluar, barusan habis diberangkatkan 2 armada. Nah, biasanya kan ini udah lama ya Pak peternakannya. Nah, biasanya udah ngalamin apa aja tuh Pak kalau domba yang sakit gitu. Sakit apa aja nih di sini Pak? Kebanyakan sih yang paling sering terjadi ke domba itu adalah mata. Mata. Biasanya mata itu diakibatkan karena perjalanan, terus karena lokasi beda tempat, itu otomatis akan terinfeksi penyakit mata gitu. Cuma lebih cepat penyembuhannya pakai salep sekali aja langsung sembuh. Pakai Salep mata apa? Kalau nggak salah namanya tripasilin. Salep mata, salep kulit. Salep kulit cuma biasa dipakai untuk manusia gitu. Oh, itu salep manusia gitu Pak? Iya. Bisa juga ya? Cuma saya terapkan untuk ke domba gitu, lebih cepat. Udah terbukti lah kalau 1 kali oles, durasinya 5 menit juga udah kelihatan jernih lagi gitu. Oh, cepat juga ya Pak? Cepat. Terus selain penyakit mata, apa aja tuh Pak? Selain penyakit mata, itu mungkin karena faktor cuaca. Kalau cuaca musim penghujan, domba biasanya rentan kena penyakit yang namanya orap itu. Orap itu yang penyakit mulut, radang. Oh iya. Radang. Itu karena diakibatkan karena panas dalam. Mungkin karena kan cuaca kalau penghujan begini sering dikasih pakan yang basah. Gitu Pak. Itu mungkin ada bakteri ataupun kuman yang terjangkit masuk ke dalam sehingga akan menyebabkan panas dalam sehingga keluar itu orep. Kayak kalau di manusia itu bahasanya barusuh ya. Barusuh, sariawan gitu Pak? Sariawan ya. Sariawan, tapi insya Allah penyembuhannya dengan cepat bisa ditangani gitu. Nah, kalau di sini biasanya tuh pakai penyembuhannya gimana tuh Pak kalau orep gitu? itu biasanya pengobatan dari dalam, Pak. Oh, dari dalam. Dari dalam dikasih mau amoxilin, apa mau dikasih air kelapa muda, nggak apa-apa gitu. Bisa dengan cepat. Atau kasih paracetamol juga nggak apa-apa, bagus. Cepat. Gitu tuh. Untuk larutan penyegar aja, pelarutan itu panas dalam. Oh, bisa juga Pak? Bisa, ya. Bisa lebih cepat gitu. Kalau bisa ditambah obat suntik, obat suntik untuk buat radang gitu, buat apa koreng, bisa disuntik lebih cepat. Jadi dari dalam dan dari luar pengobatannya gitu, bisa lebih cepat sembuh. Gitu, ya. Nah, selain penyakit yang tadi Pak, apalagi tuh kira-kira? Jarang sih, jarang terjadi ke domba. Cuma itu paling diantaranya mungkin itu juga ada penyebabnya gitu. Sesekali ada paling itu mungkin karena pengaruh dari keracunan gitu. Gitu ya. Cuma bisa disembuhkan lah dengan cepat, bisa ditangani, bisa diatasi lah. Gitu. Nah, ngomong-ngomong untuk kandang yang satu lagi Pak, boleh lihat Pak? Boleh, siap mangga. Ayo Pak. Ayo. Kebetulan nggak jauh dari sini, masih di lingkungan rumah. Kandang satunya lagi juga, teman-teman. Nah, ini lagi dijemur nih Pak? Lagi dijemur, habis dimandiin nih anak-anak. Lagi bunting. Oh, lagi bunting. Lagi bunting. Itu tambahan armada. Oh. Iya. Kebetulan armadanya 2 gitu. Saya yang ini alat transportasi. Iya. Ini penerus, penerus ini perusahaan. Generasi keempat ya Pak? Iya. Nah ini ini salah satu kandang kedua. Nah, untuk di sini Pak, jenis apa aja nih di sini? Ini campur, segala macam ada ya, sama untuk kebutuhan bakalan, indukan, dan untuk penggemukan dari jantan dan betina gitu, dengan segala jenis, bermacam-macam jenis. Boleh lihat ke depan? Boleh. Oh. Nah, ini Pak, berapa tahun nih Pak? Ini kalau nggak salah sekitar 4 tahunan lah. 4 tahunan. Iya, udah tanggal 2 pasang kalau nggak salah. 3 tahun lebih lah.
Kasih hijauan ya Pak ya? Iya. Nah kalau ngomong-ngomong itu untuk ampas tahu Pak dikasihnya kapan tuh Pak? Kalau bagusnya sore ya. Oh sore. Sore hari. Kalau siang kasih hijauan, nah nanti pas menjelang sore, menjelang malam dikasih ampas. Soalnya kan kalau menjelang malam nafsu makannya akan lebih. Oh iya, lebih panjang gitu ya Pak? Nah ini sama untuk penggemukannya Pak? Nah ini untuk penggemukan, bakalan ini semuanya ini dari jenis domba Garut. Garutan. Kelihatan semua kupingnya kecil. Jenis domba Garut. Nah ini indukan yang lagi bunting. Oh ini yang lagi Indukan lagi bunting. Ini baru kemarin beranak. Udah berapa minggu nih Pak anak? Kalau nggak salah 1 mingguan. 1 mingguan. Itu juga sama tuh baru 1 mingguan. Ini buat ukuran pembesaran ya, jantan. Ya. Nah biasanya kalau di sini Pak untuk yang hamil nih Pak, lagi Ya. bunting nih. Ya. Ini kira-kira berapa lama lagi nih Pak? Kalau nggak salah sekitar 2 bulanan lagi ya. Ini usianya udah hampir 3 bulan. Usia kehamilannya. Biasanya kan domba itu kalau pas dikawinkan itu sekitar paling lambat 5 bulan ya, kurang lebih 5 bulan gitu sampai ya, beranak. Nah biasanya kalau di sini untuk sistem perkawinan gitu Pak, untuk Sistem perkawinan itu ada yang koloni, Oh, tergantung kita maunya seperti apa gitu. Mau yang manual itu dengan cara di luar gitu ya? luar gitu, dipegang induknya gitu. Cuma saat ini kan kebanyakannya itu yang bikin untuk perkawinan itu di koloni ya. Jadi dalam satu ruangan nanti disimpanlah betina 10. Idealnya 10 betina, 1 jantan. Oh gitu, Jadi ditaruh aja gitu, semua Pak. gitu. Nah nanti udah kelihatan bunting, baru dipisahin ke kandang masing-masing sampai menunggu persalinan gitu. Jadi akan lebih mudah, lebih cepat gitu. Jadi kita nggak harus capek-capek memegang domba dikeluarin, semuanya kan akan berabe lah. Iya. Nah itu sementara ukuran betinanya apakah udah siap kawin belumnya kan kita nggak tahu. Kalau udah pas muncak birahinya bakal lebih cepat gitu. Iya benar. Lebih cepat langsung gitu jadilah. Nah biasanya di sini Pak kalau pilih pejantan nih, yang tipe-tipe yang bagus menurut Ya. Bapak nih biasanya pilih yang mana? Ya idealnya kalau ukuran ciri-ciri pejantan itu yang mungkin salah satunya ukurannya panjang, tinggi gitu. Terus dari tulangnya udah kelihatan. Dari segi tanduk juga harus yang cakep gitu, simetris Yang lah. gagah gitu ya, Pak. Gagah kelihatannya gitu. Biar anaknya juga bagus kelihatannya nantinya gitu. Jadi nurunin ya Pak ya? Dominan ukurannya dari jantan, Oh, Kalau seandainya meskipun betinnya nggak terlalu besar, kalau jantannya besar, otomatis akan keluar anaknya lebih besar gitu. Akan memperbaiki itu sistem keturunan gitu lah. Iya. Nah kalau betina Pak ciri-cirinya di sini biasanya pilih yang gimana nih? Kalau ukuran betina nggak jauh, cuma kalau diutamakan kalau untuk indukan, cari perut yang agak longgar. Yang agak longgar sehingga nantinya akan untuk pertumbuhan anak itu akan lebih cepat. Terus dari produksi susunya akan bagus. Nah, terus anaknya juga biasanya 2 atau 3. Kalau dari segi badannya yang kurus, biasanya 1 anaknya. Itu ciri-cirinya gitu. Jadi mempengaruhi Dari jumlah anak. anaknya. Itu. Jadi sebaiknya itu diusahakan yang agak longgar perutnya. Otomatis kan yang namanya anak itu pasti ada di dalam perut itu. Iya. Kalau perutnya kecil, penampungannya juga pasti Iya. akan sedikit, itu minim lah. Nah untuk yang lagi hamil tuh Pak yang mau lahiran biasanya Ya. antisipasinya gimana tuh Pak untuk Antisipasinya usahakan kalau bisa cari tempat yang lebih aman, dengan ukuran yang lebih besar gitu. Jadi supaya mudah untuk mondar-mandir gitu ya, gerak di dalam kandangnya gitu sehingga tidak akan terganggu aktivitasnya gitu. Nah itu untuk keamanan anak gitu. Terus usahakan kandang juga jangan terlalu tinggi. Oh gitu ya Pak. Kalau ukurannya pakai tangga, otomatis kan nanti akan terdorong. Bisa-bisa nanti keluar itu sebelum keluar anak udah keluar monon gitu. Keguguran Ada bukan keguguran, kayak keguguran tapi bisa keguguran, bisa keluar daging dari lapisan buat keluar anak gitu. Jadi usahakan kandang jangan terlalu tinggi, jangan sampai dombanya naik ke atas. Gitu. Iya.
jangan pakai tangga intinya gitu. Iya, jadi nggak terlalu tinggi lah gitu Terlalu lah ya. tinggi ya. Sedang-sedang. Nah, biasanya di sini Pak untuk menjaga tips caranya gitu Pak, menjaga domba agar tetap sehat nih Pak, gimana tadi cara di sini? Biasanya sebelum dimasukin ke kandang itu dikasih obat cacing, utamanya obat cacing. Sehingga kalau cacingnya udah aman, nanti nafsu makannya juga akan bagus. Otomatis kalau udah nafsu makan bagus, pertumbuhan juga bakal lebih cepat gitu. Iya. Itu salah satu upaya. Nah terus ditambah lagi dengan kita treatment dengan cara dicukur, dimandikan gitu. Itu akan lebih cepat dan lebih mempengaruhi untuk pertumbuhan. Iya. Nah, biasanya di sini untuk pemandian dan pencukuran tuh berapa lama Pak? Jangka waktunya? Bagusnya sih 1 bulanan, 1 bulan sekali dimandian. Sehingga nanti kan kulit akan longgar, terus tulangnya juga akan lebih bagus gitu, pertumbuhannya bakal lebih cepat lah, sehingga penyakit itu tuh akan menjauh. Jadi tetap menjaga kebersihannya Pak, untuk kandang juga ya Pak ya? Utamanya kebersihan harus selalu dijaga gitu. Nah biasanya Pak ini untuk kotoran ini Pak kemana ini Pak? Kalau kotoran kebetulan banyak yang perlu, banyak yang membutuhkan itu ya, utamanya yang punya lahan-lahan lumayan luas itu kan untuk segi pertanian. Kotornya itu bisa dimanfaatin dengan saya jual. Oh, jadi pupuk gitu ya Pak? Jadi pupuk, kan udah jadi pupuk gitu. Selain untuk kebutuhan pribadi itu bisa juga untuk dijual gitu. Banyak yang petani-petani yang punya tanaman-tanaman itu dengan ukuran jumlah yang luas kan otomatis bakal lebih banyak kebutuhan pakan gemuknya itu ataupun pupuknya gitu. Nah, biasanya untuk tips nih Pak, untuk pemula yang mau beternak nih Pak, tipsnya gimana aja tuh untuk mulai beternak domba? Ya, utamanya kita harus ada kemauan dan keseriusan itu, utamanya itu. Sehingga nanti akan ketemu salah satu jawaban. Gimana, meskipun dengan cara kita melihara domba dengan jumlah nggak banyak juga. Nanti kita mulai dengan jumlah sedikit dulu, nanti kita akan ketahuan. Nanti ilmunya akan ketemu sambil berjalan tuh, untuk prosesnya gitu. Gitu. Yang penting kita ada kemauan dan kita butuh proses dan kita yakin bahwa segala sesuatu yang kita harapkan itu akan terwujud dengan semangat dan berdoa gitu. Benar Pak. Ya. Nah gitu ya. Saya juga dulunya kan nggak istilahnya seperti ini dulunya pas lagi orang tua ngikutin orang tua dulunya. Cuma saya dari kecil gitu udah ngikut orang tua gitu. Ngikutin gimana caranya gitu, aktivitas jual beli, aktivitas cara beternak yang baik sehingga akan mendapatkan penghasilan yang lumayan gitu, diolah gitu dengan waktu lah. Nah, ngomong-ngomong untuk barangkali gitu teman-teman yang mau tahu nih harga-harganya gitu Pak, dari mulai... Kalau ukuran harga itu variatif Pak. Kalau ukuran bakalan yang seperti ini harganya kurang lebih 1 jutaan di atas 1 juta koma sedikit lah. Di umur berapa nih Pak? Ini kalau nggak salah umur sekitar 6-7 bulanan. 6-7 bulanan. 1, lah, 1,2 bisa 1,3 ini variatif harganya. Ada yang 1 juta juga, Jadi gimana kondisi, gimana bahan, gitu ya? gimana ukuran gitu, tergantung ukuran dan bahannya gitu. Kalau yang ukurannya lebih bagus, otomatis harganya akan lebih bagus juga gitu. Tapi insya Allah masalah harga menyesuaikan lah, bisa diatur. Saya kasih harga dengan yang terbaik dan yang termurah. Nah, untuk ini Pak yang dewasa nih Pak, yang indukan gitu, berapa nih kira-kira Pak? Kalau yang indukan itu kalau ukuran yang sudah ya minimal udah beranak 1, beranak 2, harganya dari mulai 1,5 sampai 2 juta lebih gitu. Jadi udah berpengalaman gitu. Udah berpengalaman, udah kelihatan gitu dari segi cara merawat anaknya gitu. Utamanya kan kalau induk itu harus kelihatan itu cara merawat anaknya gitu. Terus keluar anaknya seperti apa gitu.
Nah, untuk pejantan Pak biasanya berapa ini di sini Pak? Kalau ukuran pejantan yang kayak gini yang putih sekitar 2,5-an. 2,5. Ya, ini udah cukup untuk dipotong akikah atau kurban gitu. Nah, gitu. Ngomong-ngomong tadi juga ada merino ya Pak ya? Iya. Berapa ekor di sini Pak? Kebetulan silangan itu gen Merino, jantannya Merino, cuma induknya indukan priangan ini ya. Oh, ini. Ini keturunan Merino, cuman induknya lokalan lah, priangan. Jadinya begini ya Pak? Iya, gennya kuat dari ini bapaknya. Jadi nurunin bulu sama badannya juga ya Pak ya? Iya, betul. Calon juga ya Pak ini. Di sini juga untuk bisa pemotongan ya, pemotongan hewan akikah atau kurban untuk segala kebutuhan. Bisa langsung siap saji, bisa untuk dipotong, dibagi mentah gitu, segala kebutuhan lah. Jadi, menyesuaikan. Bisa potong akikah, kurban buat segala acara gitu, kambing guling dan sebagainya. Bisa dipotong di sini, bisa langsung dikirim ke alamat konsumen. Nah, jadi gitu aja ya Pak ya. Semoga ya, teman-teman bisa ambil manfaat dari video ini. Buat teman-teman yang mau cari-cari domba gitu Pak ya. Buat anakannya, buat indukan juga, buat akikah, buat kurban juga. Bisa langsung ke sini aja ya Pak, atau bisa langsung aja ke sini, saya tunggu ya Pak. Saya bantu dengan segala kebutuhannya. Nah, gitu. Lebih enak bisa langsung ke sini aja, bisa ngobrol, bisa sharing lah tentang segala kebutuhan gitu. Ya mungkin ada sedikit-sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan untuk rekan-rekan semua gitu. Lebih enak lokasi aja ya Pak ya. Nah, gitu. Nah, buat teman-teman gitu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen juga bila ada pertanyaan, insya Allah kami jawab ya Pak. Jangan lupa juga di subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik seputar peternakan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama.